Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Astronet. Di video saya sebelumnya, saya merangkum sebuah film dari salah satu franchise DC, yaitu Flashpoint Paradox. Dan di video ini, saya akan melanjutkan maraton DC AMU ke film yang keduanya, yaitu Justice League War. Di film ini akan memperlihatkan awal mulanya terbentuk Justice League, di mana para metahuman bersatu melawan invasi Parademon yang dibawa perintah Darkseid. Oh ya, film ini berbeda dengan film live actionnya. Salah satunya yaitu di film ini para metahumannya hampir lengkap. Semua berkumpul di Justice League. Dimana di film ini Green Lantern dan Shazam bergabung. Tapi di film live actionnya tidak ada kedua metahuman tersebut. So, jadi akankah para metahuman berhasil melawan pasukan Darkseid? Mari kita masuk ke filmnya. Film dibuka di sebuah kota yaitu kota Gotham, yang mana kala itu di sana sedang terjadi sebuah teror oleh monster tak dikenal. Lalu kita akan diperkenalkan dengan salah satu superhero yaitu Green Lantern. Dia datang untuk menyelamatkan salah satu warga yang diculik oleh monster tersebut. Akan tetapi monster itu sangatlah kuat, sehingga Green Lantern pun cukup kewalahan. Namun tatkala itu juga Batman pun datang untuk membantu, dan mereka pun berhasil mengalahkannya. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba kepolisian Gotham datang. Batman bercerita bahwa dirinya sedang diburu oleh kepolisian tersebut. Dan tiba-tiba, monster itu ternyata masih hidup, dan dia berusaha untuk melarikan diri. Batman dan Green Lantern pun dengan cepat mengejarnya. Akan tetapi, karena kerjasama yang kurang efektif dari mereka berdua, akhirnya monster itu pun lolos kembali ke dalam saluran air. Lalu mereka mengejarnya, dan mereka melihat bahwa monster itu seperti menanamkan sesuatu di saluran air tersebut. Saat mereka akan mendatanginya, monster itu meledakkan diri dan mengucapkan kalimat Green Lantern pun mencoba mencari tahu tentang benda itu dengan menggunakan kekuatannya. Namun kita tidak tahu benda apa yang ditanam monster tersebut dan Darkseid itu siapa. Batman pun terpikir bahwa benda itu dari alien dan berencana untuk mencari Superman untuk meminta bantuannya. Oh ya, perlu kalian ketahui bahwa di film ini Justice League belum terbentuk, sehingga Superman dan Batman pun belum bersatu. Selanjutnya kita akan berpindah ke Starlab Metropolis. Di sana kita akan diperlihatkan para ilmuwan yang dipimpin oleh Dr. Stone, yang sedang meneliti benda yang sama yang ditanam oleh monster tadi, yang mana benda tersebut dibawa oleh The Flash dan diberikan kepada Dr. Stone untuk diteliti. Kita juga akan mengetahui bahwa Dr. Stone mempunyai anak bernama Victor, dan dia adalah atlet football Amerika, yang mana sekarang dia sedang ada pertandingan. Victor berharap ayahnya bisa datang untuk menontonnya, namun sepertinya ayahnya tidak bisa datang. Scenes pun berpindah ke Metropolis. Di sebuah stadion football, nampaknya Victor akan segera bertanding. Di sini juga tak kunjung datang, namun dengan strategi yang diarahkan Victor, akhirnya timnya memenangkan pertandingan. Saat dia di ruang pemain, Billy tiba-tiba masuk untuk bersembunyi dari penjaga. Victor yang ada di sana pun tidak memberitahunya. Billy berterima kasih kepada Victor. Namun saat Victor berbalik, ternyata Billy malah mencuri jersey milik Victor. Lalu scenes pun berpindah ke Washington DC, di mana di sana ada Wonder Woman yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat presiden. Namun dia harus berhenti karena banyak sekumpulan orang yang berdemo dan memprotes dengan kedatangan Wonder Woman. Karena Wonder Woman banyak merugikan warga, banyak merusak properti saat dia bertarung melawan monster. Sementara itu kita kembali ke Batman dan Lantern. Mereka berdua sedang mencari Superman dibantu oleh alat pelacak milik Batman. Akhirnya pun menemukan Superman. Akan tetapi, di sini terjadi sedikit kesalahpahaman, sehingga Batman dan Lantern pun harus bertarung melawan Superman. Dan dari sini kita melihat betapa kuatnya Superman, sehingga membuat Batman dan Lantern pun kesusahan untuk melawannya. You're funny. Pada akhirnya Batman pun mencoba mengajak bicara secara baik-baik, namun Superman tidak menghiraukannya. Hingga akhirnya, Superman pun berhenti saat Batman menyebutkan nama Clark. Bruce Wayne.
Batman pun langsung menanyakan tentang benda tersebut kepada Superman, namun Superman tidak mengetahuinya. Akhirnya ketiganya pun sepakat untuk mencari tahunya setelah mereka kabur dari kejaran polisi. Lalu kita pun akan diperlihatkan sebuah planet yang jauh dari bumi, itu adalah planet Darkseid. Terlihat, Darkseid sedang bicara kepada bawahannya, yaitu Deicide. Dari obrolan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa dalang dari semuanya adalah dia. Darkseid berencana untuk menginvasi bumi dan akan mengambil kekuatan dari para metahuman. Sementara itu di Star Lab, terlihat Victor datang menemui ayahnya. Victor marah ke ayahnya karena dia tidak datang untuk menontonnya. Namun ayahnya Victor menghiraukannya karena dia sedang sibuk dengan benda yang dia teliti. Ayah Victor juga tidak senang kalau Victor terus bermain football. Ayahnya berharap Victor bisa meneruskan jejak ayahnya. Karena kesal, Victor pun mengambil benda tersebut. Namun ternyata benda tersebut malah aktif dan seketika meledakkan Victor. Alhasil tubuh Victor pun hancur dan tersisa sebagian. Dari ledakan pun tiba-tiba muncul sebuah portal yang mana itu adalah pintu penghubung dari planet Darkseid ke bumi. Dan dari dalam portal itu bermunculan para monster yang menyerang seisi kota dan menculik para warga. Monster itu disebut dengan Parademons. Kejadian serupa juga dialami oleh Batman dan yang lainnya. Akhirnya, Batman, Lantern, dan Superman pun bekerja sama untuk melawan monster tersebut. Di tengah kekacauan yang terjadi, Dr. Stone mencoba untuk menyelamatkan Victor dengan membawanya ke sebuah ruangan yang dipenuhi peralatan medis yang sangat canggih. Dia menggunakan segala cara agar putranya bisa selamat. Bahkan dia memakai eksperimennya yang belum teruji untuk mencoba menyelamatkan Victor. Tanpa disangka, energi dari benda tadi terkoneksi dengan peralatan canggih di sana, sehingga mengakibatkan Victor bisa hidup dengan keadaan setengah mesin, atau sekarang Victor adalah cyborg, di mana dia bisa menjadi kuat dan menjadi superhero. Dengan kekuatan yang dia miliki, dia pun membunuh semua monster dengan tubuhnya yang baru yang dibaluti berbagai macam senjata. Akhirnya Victor pun berhasil membunuh semua monster dibantu dengan kedatangan The Flash. Sementara itu, Wonder Woman yang tengah enak memakan es krim harus turun tangan juga untuk memberantas para demons yang mengacaukan seisi kota. Begitu pula dengan Batman dan yang lainnya, mereka sibuk menghabisi para demons yang tak kunjung ada habisnya. Di tempat lain, Billy yang baru pulang ke rumah dicemaskan oleh teman-temannya karena temannya melihat di berita TV bahwa seisi kota sedang diserang oleh monster misterius. Tak lama dari itu, Billy pun melihat sesuatu di luar. Dia pun mengambil tongkat untuk jaga-jaga dan tiba-tiba muncul monster yang datang menghampirinya. Dan akhirnya Billy pun mengatakan kalimat, sementara itu, presiden yang sedang berada dalam pesawat diserang oleh para demons dan akan segera diculik. Untungnya, tepat saat itu Wonder Woman datang untuk menyelamatkan presiden, dibantu oleh Superman yang mengangkat pesawat tersebut. Kembali ke Victor, dia masih shock dengan keadaan dirinya yang menjadi sebuah mesin dan pikirannya berubah jadi komputer kuantum. Dia pun beralih ke arah portal monster tadi. Secara tidak sengaja, komputernya men-scan portal tersebut. Dan disinilah Victor tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sana tergambarkan bahwa para demons membawa makhluk hidup untuk dijadikan sama seperti mereka, yaitu pasukan Darkseid. Dan itu artinya mereka datang ke bumi untuk menguasai dan menghancurkan bumi. Tak lama, Seojin pun datang dan cukup kaget ketika melihat Victor. Ash, my boy, great to see you. Greetings, warriors. Hi. Kini semua superhero pun berkumpul di kota. Tidak lupa juga, Victor pun datang ke sana untuk memberikan informasi bahwa bumi akan segera diserang. Namun ketika mereka sedang mencari solusi, di tengah lautan muncul sesuatu. Dan ternyata semua pasukan Darkseid sudah sampai di bumi dan dipimpin oleh Darkseid itu sendiri. Akhirnya pertarungan antara superhero dan Darkseid pun tidak terelakkan. Serangan antar serangan dilancarkan, saling adu kekuatan satu sama lain.
Namun tampaknya Darkseid ini terlalu kuat untuk mereka lawan, sehingga mereka kewalahan untuk melawannya. Tidak ada serangan satupun yang bisa menjatuhkannya. Di tengah-tengah pertarungan itu pun, Superman berhasil terkena laser dahsyat milik Darkseid, sehingga dia pun dibawa ke planet Darkseid untuk dijadikan pasukannya. Menyadari keadaan semakin rumit, akhirnya Bruce Wayne pun mempunyai rencana. Sebelum itu, dia pun berpesan kepada Lantern bahwa para superhero harus bersatu untuk melawan Darkseid. Mereka harus bekerja sama. Setelah itu, Batman pun menyamar jadi warga untuk kemudian sengaja agar bisa dibawa oleh para demons ke planet Darkseid. Di sini Batman berencana untuk menyusul Superman dan akan melepaskannya. Di sini saya sangat kagum sih dengan si Batman ini karena dia begitu berani meski tidak mempunyai kekuatan apapun. Dengan kecerdasan milik Batman, akhirnya dia pun berhasil menemukan Superman dan berhasil melawan Darkseid untuk selanjutnya melepaskan Superman. Namun tampaknya Superman telah diambil kesadarannya. Kembali ke bumi, akhirnya para superhero pun bersatu dan bekerja sama untuk melawan Darkseid. Dengan kerjasama yang baik, akhirnya mereka berhasil menusuk kedua bola mata Darkseid. Menyadari Darkseid yang begitu kuat, meski kedua bola matanya telah hilang, akhirnya Victor pun terpikirkan sebuah ide. Dia sadar dia mempunyai mother box, dia pun melihat portal tadi. Ternyata benar, setelah Victor berusaha mengaktifkannya, portal pun muncul dan menyodot kembali para demons ke dalam sana. Namun karena dayanya kurang kuat, portal itu tidak kuat untuk menyedot Darkseid ke dalam. Akhirnya, Shazam pun membantunya dengan kekuatan petir yang dia miliki, dan dibantu oleh superhero yang lainnya. Di saat yang sama, Superman pun muncul dan menghajar habis Darkseid, dan akhirnya mereka pun berhasil memasukkan kembali Darkseid ke dalam portal. Akhirnya, orang-orang pun dengan ramai mendatangi mereka dan bertepuk tangan atas perjuangan mereka. Esoknya mereka pun diberi penghargaan oleh pemerintah di depan semua warga dan menjadi sebuah tim, yaitu Justice League. Tamat. Secara keseluruhan film ini sangat bagus. Kita pun di sini dikasih tahu awal mulanya Victor berubah menjadi cyborg dan villain utamanya cukup seram. Pokoknya bagus lah. Oh ya, sepertinya kita nonton dari tadi seperti ada yang kurang gitu. Apa ya? Oh ya, kemana Aquaman? Setelah saya melakukan riset, ternyata hal itu dilakukan karena pembuat film ingin membuat cerita asal Aquaman. Dan di adegan pasca kredit, kita melihat lautan yang mana cukup mendapat dampak yang besar dari penyerangan Darkseid ke bumi. Dan dari bawah laut, muncul Ocean Master yang membawa mayat Raja Atlantis. Dia pun dengan penuh rasa marah akan membalas dendam pada warga bumi atas kematian rajanya. Dan itu akan terjadi di film selanjutnya. So, jadi stay tune terus ya. Oke, saya rasa semuanya sudah cukup. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga.